Setelah kita membahas materi dan soal nasionalisme dan pilar negara, kita akan masuk ke materi dan soal bela negara ya. Buat kalian yang belum join grup Discord gua, join sekarang di deskripsi karena di situ ada materi gratis dan soal-soal prediksi gratis dan nanti bakal ada kuis dari materi TWK, TIU dan TKP. Oke, apa yang akan terlintas di pikiran kalian kalau kalian itu dengar kata bela negara ya? Pastinya kalau bela negara ya berhubungan dengan membela bangsa, membela tanah air ya. Membela tanah air. Kemudian tujuannya adalah menjaga kedaulatan. Kemudian menjaga tumpah darah Indonesia ya. Jadi bela negara ini itu bukan pilihan ya, bukan pilihan kita sebagai warga negara itu kita bisa bisa memilih membela negara atau tidak. Tapi di dalam UUD 1945 bela negara itu dicantumkan dalam bentuk hak dan kewajiban gitu. Selain kita berhak untuk bela negara, kita itu diwajibkan. Jadi double sekaligus ya. Oke, kita akan masuk ke materinya ya. Di sini. Nah, bela negara adalah sikap, tekad dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air ya. Rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Gunanya apa? Tujuannya apa? Yaitu dengan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Nah, itu tujuannya. Nah, dalam konteks soal TWK, soal SKD CPNS, bela negara CPNS atau kedinasan, bela negara dimaknai sebagai kontribusi nyata, ya, kontribusi nyata sesuai peran dan profesi masing-masing warga negara. Jadi bukan hanya TNI atau Polri saja yang wajib dan berhak untuk membela negara, tapi kita sebagai warga negara kita memiliki profesi masing-masing. Nah, kita wajib untuk membela negara sebagai profesi kita gitu. Dalam soal ditanyakan bela negara dalam konteks non-militer seperti keamanan cyber, hoax, dan mempertahankan identitas bangsa. Kemudian calon aparatur sipil negara, bela negara merupakan bentuk tanggung jawab moral ya, tanggung jawab moral dan konstitusional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayan publik. Nah, di sini landasannya ya, landasan hukum bela negara. Nah, pasal 27 ayat 3 ya, pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagai hak, negara tidak boleh melarang, ya di sini kuncinya. Negara tidak boleh melarang warga negara untuk ikut serta melindungi kedaulatan, ya. Rakyat punya andil dalam menentukan nasib bangsanya. Kemudian sebagai kewajiban, ketika negara dalam keadaan bahaya atau membutuhkan pengabdian seperti darurat militer ya, warga negara tidak bisa menghindar dengan alasan pribadi karena hal ini merupakan kontrak sosial sebagai bagian dari NKRI ya. Jadi ini sudah kalau ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti perang, itu kita harus wajib untuk membela negara ya, wajib militer. Kemudian UUD 1945 pasal 30 ayat 1. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Apa itu? Yaitu TNI dan polisi sebagai kekuatan utama ya di sini. Kuncinya. Kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung ya. Implikasi karena sistemnya semesta, maka tidak ada satupun elemen bangsa yang dikecualikan dari tanggung jawab keamanan ya. Tidak ada yang dikecualikan. Artinya semua, baik itu profesi yang militer atau non-militer, kita sebagai warga sipil harus menjaga kedaulatan wilayah dan bangsa kita. Kemudian kata kuncinya dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bela negara adalah hak sekaligus kewajiban.
bukan pilihannya. Di sini kata kuncinya. Hak sekaligus kewajiban. Tidak bisa memilih kita bisa membela atau tidak ya. Kemudian tujuan bela negara. Tujuan bela negara itu yang pertama itu mempertahankan kedaulatan negara ya. Tentu saja kalau kita diserang sama negara lain ya kita harus mempertahankan kedaulatan wilayah kita. Kemudian menjaga keutuhan wilayah NKRI, 3 melindungi keselamatan bangsa dan negara, 4 menumbuhkan rasa cinta tanah air, yang kelima memperkuat ketahanan nasional. Ya, jadi intinya tindakan nyata yang didasari oleh rasa cinta tanah air untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Jika disederhanakan, inti bela negara itu mencakup 3 hal, yaitu eksistensi dengan menjaga agar Indonesia tetap ada, tidak bubar, kemudian identitas menjaga nilai-nilai Pancasila dan budaya, kemudian kontribusi yaitu berbuat yang terbaik sesuai profesi demi kemajuan bangsa ya. Kemudian ini nilai dasar bela negara ya. Dalam materi TWK SKDJ PNS ya, bela negara itu dibangun atas 5 nilai dasar utama, yaitu satu cinta tanah air ditunjukkan dengan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan kepedulian terhadap lingkungan serta budaya nasional. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara ya, intinya kalau kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa negara ya, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini kata kuncinya, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara ya. Kemampuan awal bela negara itu kemampuan dasar sesuai profesi dan perannya masing-masing. Nah, kata kuncinya untuk menjawab soal bela negara adalah pilih diksi yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri ya. Ini kata kuncinya. Kemudian kita akan masuk ke bela negara dihubungkan dengan Pancasila. Ketika bela negara dihubungkan dengan Pancasila, ini merupakan wujud nyata ya, wujud nyata dari pengalaman sila 1 sampai ke sila ke-5. Setiap sila Pancasila mengandung semangat bela negara seperti menjaga kemanusiaan dan keadilan, kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan, kemudian mengutamakan musyawarah, dan keempat mewujudkan keadilan sosial ya. Jadi yang berhubungan dengan bela negara itu ada sila ke-2 sampai sila ke-5. Kemudian dalam TWK CPNS atau Sekolah Kedinasan, sikap yang mencerminkan pengalaman Pancasila selalu selaras dengan nilai bela negara ya. Kemudian bela negara dihubungkan dengan NKRI. Bela negara berperan penting dalam menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman ya. Yang pertama itu ancaman ideologi, kemudian ancaman politik, ancaman ekonomi, kemudian ancaman sosial budaya, dan ancaman pertahanan dan keamanan ya. Kalau ancamannya itu terkait ideologi yang negara asing yang masuk ke Indonesia, itu pasti ancaman ke Pancasila. Kemudian jika ancamannya itu bersifat kekuatan politik dari wilayah dalam negeri atau luar negeri, ya pasti itu masuknya ke politik. Kalau ekonomi itu pasti ancamannya ke sektor-sektor ekonomi ya, seperti misalnya ekspor dan impor gitu-gitu. Ya, yang keempat itu sosial budaya. Sosial budaya itu bisa jadi kebiasaan budayaan kita yang bisa saja tergerus oleh kebudayaan asing gitu. Yang kelima, ancaman pertahanan dan keamanan. Ya, ini pertahanan dan keamanan ya berarti mencakup cyber, pertahanan cyber, kemudian pertahanan secara fisik gitu, seperti militer. Nah, kesadaran bela negara mendorong warga negara untuk menolak radikalisme ya, menolak radikalisme, menjaga toleransi dan memperkuat persatuan bangsa ya. Kemudian yang keenam itu bentuk-bentuk bela negara ya. Jadi bentuknya itu ada fisik dan ada non fisik.
Bela negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu bela negara secara fisik, yaitu keterlibatan dalam pertahanan keamanan negara. Kemudian yang kedua itu kesiapsiagaan menghadapi ancaman militer. Jadi kalau secara fisik itu masuknya lebih ke militer ya. Kemudian bela negara secara non fisik. Yang pertama menaati hukum dan peraturan. Yang kedua bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Yang ketiga menjaga persatuan dan ketertiban masyarakat. Ya. Jadi dalam soal TWK akan banyak konteks bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Akan dihubungkan dengan kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bela negara dalam era modern ya. Ini pasti juga akan muncul implementasi dari berbagai materi ke era modern saat ini ya. Di era globalisasi dan digitalisasi, tantangan bela negara itu semakin kompleks. Seperti yang pertama, penyebaran hoax dan disinformasi. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi ya. Yang ketiga, lunturnya nasionalisme. Yang keempat, pengaruh budaya asing yang negatif gitu. Jadi kalau ancamannya di bidang digital itu pasti hoax dan disinformasi. Kemudian radikalisme dan intoleransi artinya kita saling berseteru antara suku bangsa. Yang ketiga lunturnya nasionalisme bisa jadi karena pengaruh budaya luar dan sikap kita sendiri. Kemudian pengaruh budaya asing yang negatif berarti ya pengaruh eksternal ya. Oleh karena itu, bela negara di era modern menuntut sikap kritis, literasi digital, dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Jadi kuncinya itu kita harus bersikap kritis, literasi digital harus ditingkatkan, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara itu harus lebih tinggi. Nah, dalam soal kita akan diminta untuk menyikapi tantangan dalam pada saat globalisasi ya. Jadi pilih opsi jawaban yang memperkuat identitas dari dalam ya. Bukan budaya asingnya kita cegah, tapi dari dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia itu harus diperkuat gitu. Pemahaman bela negaranya. Kemudian yang ke-8, peran warga negara dalam bela negara ya. Yang pertama ya tadi ya mematuhi hukum, kemudian menjaga persatuan, berpartisipasi dalam pembangunan nasional, kemudian menghormati perbedaan dan kebinekaan ya. Yang ke-9, kita masuk ke peran ASN dalam bela negara ya. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik ya, kebijakan publik. Kemudian sebagai pelayan masyarakat. Dan yang ketiga itu perekat persatuan bangsa. Nah, dapat diwujudkan melalui yaitu pelayanan publik yang adil dan profesional, kemudian loyal kepada negara, dan 3, menjaga netralitas ketika dan etika pemerintahan ya. Jadi kalau ada soalnya dihadapkan dengan netralitas kita sebagai ASN dalam pemilu misalnya, itu kita harus netral sebagai ASN ya. Itu. Nah, jadi kalau dirangkum, ini rangkumannya ya. Rangkuman materi bela negara untuk TWK CPNS atau Sekolah Kedinasan tahun 2026. Pertama, pemahaman konsep bela negara ya. Kalian itu harus paham bela negara itu seperti apa. Kita sebagai warga negara itu peran kita untuk membela negara itu seperti apa. Yang kedua, sikap dalam menghadapi ancaman bela negara ya. Jika ada tantangan atau ancaman, kita harus bersikap seperti apa. Kemudian pilih tindakan yang mencerminkan cinta tanah air ya. Cinta tanah air. Yang keempat, bela negara adalah hak ya, di sini hak dan kewajiban setiap warga negara. 5, memiliki landasan kuat dalam UUD 1945. Yang keenam, bertujuan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Yang ketujuh, berdasarkan nilai cinta tanah air dan Pancasila. Yang 8, dapat dilakukan secara fisik dan non-fisik. Yang 9, sangat relevan dalam kehidupan ASN dan masyarakat modern. Nah, kata kuncinya pasti ya cinta tanah air ya, Pancasila, ketahanan nasional gitu, kesadaran berbangsa. Nah, materi dan contoh-contoh soal
atau prediksi soal udah gue bikin di grup Discord gue, komunitas Discord gue, yang gue kasih linknya di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi silakan masuk ke grup Discordnya dan kalian bakal nemuin materi gratis dan soal-soal untuk prediksi tes TWK khususnya di SKD tahun 2026. Oke, sekarang kita masuk ke untuk prediksi soal-soalnya ya. Kita akan masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ya. Nah, di sini. Nah, silakan teman-teman atau kalian kerjakan terlebih dahulu, pilih opsinya itu yang apa, kemudian nanti samakan dengan penjelasan yang udah gue jelasin di video ini ya. Yang soal pertama, Siska sebagai seorang ahli IT menemukan celah keamanan, yaitu vulnerability pada peladen milik lembaga negara yang menyimpan data kependudukan strategis. Alih-alih menjual informasi tersebut ke pihak asing dengan harga sangat tinggi, ia segera melaporkannya secara rahasia kepada otoritas terkait dan membantu menutup celah tersebut secara sukarela ya. Tindakan Siska merupakan bentuk bela negara yang didasari oleh ya di sini dihubungkan dengan bela negara, narasi di atas ya, seorang ahli IT itu dihubungkan dengan bela negara. A. Keberanian moral dalam mengambil resiko finansial demi menjaga martabat dan harga diri bangsa. Ya, ini positif ya. B. Kepedulian terhadap kerahasiaan data pribadi masyarakat luas agar tidak disalahgunakan pihak lain. Ya, ini positif. C. Kesadaran untuk menjaga kedaulatan informasi nasional dari ancaman sabotase digital luar negeri. Ya, positif. D. Rela berkorban waktu dan keahlian untuk membantu pemerintah dalam kondisi darurat cyber. Ya, ini positif juga. E. Tanggung jawab sebagai profesi ahli IT untuk menjaga etika kerja dalam ekosistem digital. Ya, kalau teman-teman lihat ini opsinya positif semua ya. Tapi yang harus teman-teman announce itu narasinya. Narasinya di sini kan bela negara. Berarti kita harus memilih opsi yang ada yang mencerminkan untuk menjaga kedaulatan negara gitu. Nah, sedangkan yang di sini di opsi yang paling mencerminkan ini opsi yang C, menjaga kedaulatan informasi nasional dari ancaman sabotase digital dari digital luar negeri itu. Nah, jadi yang tepat adalah opsi yang C. Kesadaran untuk menjaga kedaulatan informasi nasional dari ancaman sabotase luar negeri. Kemudian kalau yang A ini hanya sifatnya apa? Sifatnya finansial, ini pasti salah ya. Kemudian yang B, kepedulian terhadap kerahasiaan data pribadi masyarakat luas agar tidak disalahgunakan pihak lain. Iya, tapi kurang tepat, lebih komprehensif yang opsi yang C, karena opsi B ini sudah masuk ke dalam opsi yang C gitu. Jadi intinya teman-teman kalau ngerjakan soal TWK, kalau ada soalnya positif semua, tapi ada salah satu opsi yang paling mempresentasikan seluruh opsi jawaban, itu pilih jawaban yang tersebut ya. Opsi ya, ini kan yang D rela berkorban waktu dan keahlian kan udah masuk ke kesadaran dalam menjaga kedaulatan kan. Kemudian yang E tanggung jawab profesional sebagai ahli IT untuk menjaga etika ya udah masuk ke kesadaran untuk menjaga kedaulatan gitu. Jadi opsi D sama E ini sama yang lain itu masuk ke dalam opsi yang C itu. Jadi gini alurnya. Nah, jadi sudah terangkum ke dalam opsi yang C. Nah, kita lihat pembahasannya. Fokus utama dari narasi adalah perlindungan data kependudukan strategis dari pihak asing. Dalam konteks bela negara, hal ini berkaitan dengan kedaulatan informasi atau digital. Opsi C paling tepat karena menyentuh aspek kedaulatan negara. Gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya. Seorang pengusaha muda memilih untuk tetap memproduksi barang dengan bahan baku lokal 100% dan tenaga kerja dari desa sekitar. Meskipun
ia tahu bahwa menggunakan bahan impor dan mesin otomatis akan jauh lebih murah dan efisien bagi keuntungan perusahaannya. Ya, jadi ini mencerminkan bahwa lebih tinggi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau hanya kepentingan perusahaannya. Sikap pengusaha ini mencerminkan bela negara dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang ekonomi karena A. Membantu meningkatkan pendapatan petani lokal agar kesejahteraan masyarakat meningkat, ya, kelihatan positif. B. Memiliki keberanian untuk bersaing secara jujur dengan produk-produk manufaktur asing, ini juga positif. C. Menunjukkan kepedulian terhadap nasib buruh kasar yang terancam otomasi mesin, yang ini positif juga ya. D. Wujud kontribusi nyata dalam menjaga kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan nasional, ya. Ya, ini juga positif. Positif. E. Upaya memperkuat citra produk internasional Indonesia di pasar global melalui penggunaan bahan alami. Ya, ini juga positif ya. Nah, tapi yang sesuai dengan konteks narasi di sini, konteks narasi itu adalah opsi yang D, ya. Wujud kontribusi nyata dalam menjaga keamanan, kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan nasional, ya. Di sini ada kata kuncinya ekonomi dan ketahanan pangan nasional, ya. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang D. Ini pembahasannya. Bela negara ekonomi fokus pada kemandirian, ya, pada kemandirian ekonomi bangsa. Jadi kalau ada bela negara dihubungkan dengan ekonomi, pasti itu berfokus pada kemandirian bangsa. Memilih lokal di atas keuntungan pribadi demi ketahanan nasional adalah inti dari bela negara secara non fisik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3. Jenderal Sudirman tetap memimpin perang gerilya dalam kondisi paru-paru yang hanya berfungsi sebelah dan harus ditandu. Nah, jadi bayangin Jenderal Sudirman itu perang, tapi kondisinya itu paru-parunya itu fungsinya itu hanya sebelah gitu. Beliau menolak saran Presiden Soekarno untuk tetap tinggal di kota demi perawatan medis karena beliau merasa kehadirannya di tengah prajurit adalah nyawa dari perjuangan kedaulatan. Nilai utama bela negara yang dapat diteladani adalah A. Keberanian moral untuk menghadapi musuh sekaligus meskipun dalam kondisi fisik yang sangat terbatas. Ini positif ya, keberanian moral. B. Kepedulian terhadap moralitas prajurit yang membutuhkan sosok pemimpin di garis depan, ya, positif. C. Kesadaran untuk menempatkan kedaulatan negara di atas keselamatan dan kepentingan pribadi, yang ini juga positif ya. D. Rela berkorban nyawa dan kesehatan sebagai bentuk janji setia kepada kemerdekaan bangsa, positif juga. Ketangguhan prinsip untuk tidak mau berkompromi dengan penjajah dalam situasi apapun, yang ini juga positif. Nah, tapi yang paling mencerminkan di sini kan dia berkorban bahwa dia itu walaupun tertatih-tatih itu tetap menjalankan profesinya sebagai pemimpin perang gitu. Nah, jadi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu kesadaran untuk menempatkan kedaulatan negara di atas keselamatan dan kepentingan pribadi, ya. Walaupun kita harus berkorban nyawa kita, harus berkorban harta benda kita, itu harus lebih tinggi kesadarannya untuk menjaga kedaulatan negara. Jadi yang tepat adalah opsi yang C, ya. Pembahasannya, poin utama adalah Sudirman memilih kedaulatan negara dibanding keselamatan pribadinya, ya, di sini. Adalah implementasi tertinggi dari rasa cinta tanah air dan rela berkorban gitu. Jadi kalau teman-teman dapat opsi yang mencerminkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, itu adalah opsi yang paling tepat gitu. Kita akan masuk ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini soal yang sangat hot ya di tes TWK karena di sini ada disediakan 6 poin. 6 poin. Nah, kita harus memilih apa aja yang
mencerminkan yang diminta soalnya. Kalau dapat soal kayak ini, triknya itu baca aja kalimat terakhir. Cara yang paling efektif untuk menunjukkan bela negara non-fisik di bidang kedaulatan, sumber daya nasional ya, sumber daya nasional. Kata kuncinya sumber daya nasional ya. Nah, yang opsi yang pertama itu satu, peneliti mengembangkan varietes benih unggul untuk mengurangi bahan impor pangan. Ini benar ya, dalam bentuk sumber daya. Jadi kalau nggak ada satunya pasti salah, C pasti salah, D salah, kemudian E juga salah gitu. Karena di sini ada mengurangi impor pangan gitu. Jadi kemandirian kemandirian ekonomi atau kemandirian kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Jadi tinggal opsi A sama B gitu. Jadi yang beda apa? Yang satu yang A itu 14, B 14 juga, tapi yang beda 2 sama 6. Nah, kita cek aja 2 sama 6. Karena opsi 4 ini pasti benar ya. Ya. 2 sama 6. Atlet bertanding dengan sportivitas tinggi dalam ajang olimpiade, atau yang 6, warga lebih memilih menggunakan transportasi publik untuk mengurangi subsidi BBM. Ya. Jadi kalau opsi 2 ini hanya dia sebagai atlet ya, sebagai atlet, bukan untuk sumber daya atau sumber daya nasional gitu. Yang paling tepat adalah yang 6 ya. Warga lebih memilih menggunakan transportasi publik untuk mengurangi subsidi BBM ya. Subsidi BBM artinya ya sumber daya gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang 1, yang 4 dan yang ke-6 gitu. Yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah, seorang jurnalis mendapatkan informasi rahasia yang bersifat provokatif mengenai kebijakan pertahanan wilayah perbatasan. Jika informasi ini disebarkan, ia akan mendapatkan traffic yang besar dan popularitas, namun beresiko memicu ketegangan diplomatik. Ia memilih untuk memverifikasi ulang dan tidak menerbitkannya. Sikap jurnalis tersebut menunjukkan yang A, kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan informasi agar stabilitas nasional tetap terjaga. Ini positif ya. B, semangat nasionalisme dengan tidak terpengaruh pada perbedaan pandangan politik. Ya, positif, ada nasionalismenya. C, kesetiaan pada pemerintah sebagai bentuk kedukungan terhadap kebijakan negara. Ya, ini positif juga. D, kepatuhan terhadap etika profesi jurnalisme dalam menjaga citra institusi media. Positif juga. E, kesadaran untuk melindungi kepentingan bangsa dengan menolak tindakan yang memecah persatuan. Ya, positif juga. Nah, tapi di sini kita lihat. Di sini dia mengorbankan bahwa dia akan mendapatkan traffic yang lebih besar kalau dia menyebarkan informasi tersebut, tapi dia tetap memilih untuk memverifikasi ulang gitu ya. Nah, jadi yang paling tepat itu opsi yang A ya. Kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan informasi agar stabilitas nasional itu tetap terjaga. Nah, di sini kan dia keamanan informasi ya, dia menjaga, mengorbankan trafficnya dia, tapi dia memilih memverifikasi ulang dan tidak menerbitkannya. Jadi untuk menjaga stabilitas nasional, dia rela untuk tidak menerbitkan informasi tersebut gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A. Ya. Ini pembahasannya. Memilih stabilitas nasional, keamanan informasi di atas popularitas pribadi adalah bentuk kesiapsiagaan dalam bela negara non-fisik, seperti contoh pada di atas ini ya. Dan soal nomor 6 ya. Dr. Aris memutuskan untuk meninggalkan praktik pribadinya yang mapan di kota untuk bertugas di rumah sakit apung yang melayani wilayah terpencil di perairan Natuna. Meskipun jauh dari keluarga dan beresiko keamanan, ia merasa perannya penting untuk menunjukkan bahwa negara hadir bagi seluruh rakyat. Ya. Tindakan ini mencerminkan
Nah, jadi soal-soal bela negara itu jika ada narasi yang mengorbankan dirinya sendiri demi kepentingan bangsa, negara, atau wilayah, itu pasti hubungannya dengan bela negara. Opsi A, keberanian dalam mengambil keputusan profesi yang ekstrim demi kemanusiaan, ya positif ya. B, kepedulian sosial terhadap masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan, ya juga positif. Positif juga, yang A positif. C, rela berkorban waktu dan kenyamanan demi menjaga integrasi dan persatuan nasional. Ini positif juga. D, kesadaran bela negara melalui pengabdian profesi di wilayah strategis kedaulatan. Juga positif. E, tanggung jawab moral sebagai tenaga medis untuk membantu sesama tanpa membedakan wilayah. Juga positif. Nah, tapi yang paling tepat itu adalah opsi yang D ya. Karena narasinya kan di sini ada dia sebagai profesi ya. Dokter Aris profesi kan. Sebagai profesi. Nah, dihubungkan dengan apa? Di perairan Natuna yang terpencil gitu, wilayah terpencil. Nah, di sini mencakup wilayah strategis kedaulatan ya. Strategi wilayah strategis ya. Kesadaran bela negara melalui pengabdian profesi di wilayah strategis kedaulatan ya, mencakup profesi dan narasinya bahwa dia itu dipindahkan ke perairan Natuna gitu yang merupakan wilayah strategis. Nah, ini pembahasannya kata kuncinya itu di Natuna dan negara hadir ya, menunjukkan ini adalah upaya memperkuat kedaulatan di wilayah perbatasan melalui profesi. Kita akan lanjut ke soal nomor 7. Di forum internasional, seorang mahasiswa Indonesia dikritik mengenai isu lingkungan di negaranya. Ia tidak membalas dengan kemarahan, melainkan memaparkan data langkah-langkah konservasi yang telah dilakukan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bela negara dalam bentuk A. Keberanian berpendapat di depan umum untuk membela kepentingan pribadi, ya ini pasti salah ya kalau ada kepentingan pribadi. B. Kepedulian terhadap citra lingkungan hidup Indonesia di mata dunia internasional, positif. C. Kemampuan awal bela negara secara psikis dengan tetap tenang di bawah tekanan, juga positif. D. Menjaga nama baik dan martabat bangsa melalui diplomasi yang cerdas dan santun, positif juga. E. Rasa cinta tanah air yang diwujudkan melalui penguasaan materi sejarah bangsa, juga positif. Nah, tapi yang paling tepat itu karena di sini eh, narasinya seorang mahasiswa itu dikritik, tapi dia itu membalas dengan ramah, kemudian memaparkan data-data, itu kan artinya diplomatik kan. Nah, di sini yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu menjaga nama baik dan martabat bangsa melalui diplomasi ya yang cerdas dan santun. Yang paling tepat adalah opsi yang D. Pembahasannya ya, membela nama baik dan martabat bangsa di kancah global adalah salah satu poin utama bela negara non-fisik. Ya. Itu diingat-ingat. Kita masuk ke soal nomor 8. Nah, di sini pajak nih. Nah, coba teman-teman atau kalian tuh kerjain terlebih dahulu ini opsi jawaban yang paling tepat itu apa? 8. Membayar pajak tepat waktu. Seringkali dianggap hanya sebagai kewajiban hukum. Namun, dalam konteks bela negara non-fisik, hal ini merupakan kontribusi vital. Ya, karena apa? Opsi A, menunjukkan tingkat kepatuhan warga negara terhadap sistem hukum yang berlaku. Ya, ini positif ya. B. Membantu pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik bagi masyarakat luas. Positif. C. Menjadi pilar utama dalam menjaga kemandirian fiskal dan kedaulatan ekonomi bangsa. Juga positif. Ya. D. Wujud syukur warga negara atas fasilitas yang telah diberikan oleh negara selama ini. Juga positif. E. Bentuk tanggung jawab sosial untuk membantu pemerataan pendapatan antar wilayah. Juga positif. Ya. Nah, tapi di sini hubungan pajak dan bela negara non fisik ya. Kalau pajak itu artinya kita berkontribusi secara ekonomis ya, ekonomi bangsa. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah opsi yang C ya. Menjadi pilar utama dalam menjaga kemandirian fiskal dan kedaulatan ekonomi bangsa. Jadi
pajak itu termasuk ke dalam bela negara dalam bidang ekonomi gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Pembahasannya, pajak dalam bela negara berkaitan dengan kemandirian agar warga tidak tergantung dengan utang asing gitu. Jadi agar perputaran ekonomi itu cepat, jadi dibuatlah konsep pajak ini ya teman-teman. Masuk ke soal nomor 9 ya. Seorang atlet nasional tetap melanjutkan pertandingan meskipun mengalami cedera karena medali emas yang ia perjuangkan ya akan menaikkan posisi Indonesia di klasmen internasional. Tindakan atlet tersebut adalah bentuk A. Keberanian fisik dalam menanggung rasa sakit demi ambisi pribadi agar menjadi juara. Ini enggak ya, karena demi ambisi pribadi pasti salah. B. Kepedulian terhadap keharapan masyarakat Indonesia yang menginginkan kemenangan. Ya, ini positif juga. C. Rela berkorban kepentingan fisik pribadi demi kehormatan dan kebanggaan negara. Positif. D. Disiplin tinggi dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan negara di bidang olahraga. Ini positif. E. Kesadaran untuk memberikan prestasi terbaik demi mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Ini salah ya, pasti. Mendapatkan apresiasi artinya ya dia kepentingan pribadi aja gitu. Nah, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Gitu. Rela berkorban demi kepentingan fisik pribadi demi kehormatan dan kebanggaan negara. Di sini kan dia kan nih, meskipun mengalami cedera di sini. Nah, kata kuncinya. Nah, kalian tuh harus pahamin konteks narasinya gitu. Walaupun soal opsi jawabannya itu mirip-mirip atau positif semua, kalau salah terhadap narasi soalnya ya salah gitu. Di sini kan ada nih, rela berkorban kepentingan fisik kan, kepentingan fisik pribadi demi kehormatan bangsa. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang C. Pembahasannya, menempatkan kehormatan bangsa di atas kondisi fisik ya pribadi adalah inti dari rela berkorban. Kita masuk ke soal terakhir ya. Soal nomor 10. Nah, di sini ini pasti keluar nih soal-soal gini nih. Kalian tuh harus jeli ya kalau soal gini. Kalian tuh harus langsung baca ini. Langsung baca bawahnya. Bentuk bela negara yang paling tepat untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan persatuan nasional ya. Sini, kata kuncinya stabilitas dan keamanan persatuan nasional. Nah, kita lihat ada yang bisa kita coret nggak? Yang satu, menggunakan produk lokal UMKM agar negeri tetap berproduksi, ya. Yang kedua, atau melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di perbatasan kepada aparat keamanan. Kalau UMKM ini pasti ekonomi ya. Ekonomi kalau yang pertama itu, jadi kita bisa coret opsi yang ada satunya. Opsi A kita bisa coret, karena yang UMKM berarti kan dalam bidang ekonomi kan. Dua, melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di perbatasan kepada aparat keamanan, masuk ya. Jadi yang nggak ada duanya pasti salah, karena keamanan itu di sini stabilitas keamanan dan persatuan nasional. Tuh, jadi kita bisa coret opsi D dan opsi E. Tuh, tinggal opsi B sama opsi C. Nah, kalau udah sisa dua ini, kita cari yang beda nih. Yang B kan yang B sama C yang sama kan 2 sama 5 nih. 2, 3, 5. Yang C 2, 5, 6. Jadi yang beda itu tinggal 3 atau 6 gitu. Kita cek 3 sama 6 aja. 3. Mengikuti program literasi digital untuk menangkap penyebaran hoax di media sosial. Atau 6. Menolak ajakan untuk mengikuti unjuk rasa yang bersifat anarkis dan merusak. Ya, yang lebih tepat itu adalah opsi yang 6 ya. Opsi yang 6 karena dia itu menjaga menolak ajakan untuk mengikuti ajakan unjuk rasa yang bersifat anarkis dan merusak itu artinya kita menjaga persatuan ya dengan tidak mengikuti pengaruh-pengaruh yang anarkis dan merusak persatuan nasional ya sesuai dengan apa yang diminta soal persatuan nasional gitu. Dan yang ketiga ini hanya program literasi digital ini kurang tepat ya karena di sini bidang teknologi, bidang tech. Yang paling tepat adalah opsi yang C.
4 adalah opsi yang C. 2, 5, dan 6. Nah, kemudian eh gue bakal kasih PR buat kalian ya. Aduh, buat PR nih. 14 ya. Di wilayah perbatasan darat, seorang petani seringkali memberikan informasi mengenai jalur-jalur tikus penyelundupan barang kepada petugas perbatasan, meskipun ia beresiko diintimidasi oleh kelompok preman. Sikap petani ini mencerminkan A. Keberanian dalam menghadapi ancaman kriminal demi tegaknya hukum ekonomi. B. Kepedulian terhadap keamanan lingkungan sekitarnya dari pengaruh barang ilegal. C. Kesadaran bela negara melalui kewaspadaan dini untuk melindungi kedaulatan wilayah. D. Tanggung jawab sebagai warga negara untuk membantu tugas kepolisian dan TNI. E. Rela berkorban keamanan pribadi demi membantu negara menertibkan perbatasan. Ya, silakan teman-teman cek cek narasinya itu apa, ya, narasinya itu apa, kemudian hubungkan dengan opsi jawaban yang ada di soal nomor 14 ya. Ini buat kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ya, jadi selesai sudah pembahasan materi tentang bela negara ya. Jadi bela negara itu intinya kita mengajukan kepentingan nasional atau kepentingan publik di atas kepentingan kita pribadi.